Di sebuah keraton Jogja, pada 20 Mei 1892, terlahirlah Bendara Raden Mas Kudiar Maji, putra ke-55 Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7. Ia dibesarkan dalam kemewahan dan kekuasaan. Namun, jiwanya terasa terbelenggu, karena setiap harinya dia hanya bertemu dengan yang menyembah dan yang patuh. Surya Mentaram putraku, mengapa kau terlihat murung? Kau tidak ikut latihan prajurit hari ini? Ibu, hamba merasa hampa. Setiap hari, hamba hanya bertemu dengan yang menyembah, yang patuh. Hamba ingin bertemu manusia, bukan sekedar status. Sabarlah putraku, semua itu ada masanya, dan inilah takdirmu. Tapi ibu, hamba merasa bukan ini takdir hamba. Hamba harus melakukan sesuatu. Ayahanda, hamba mohon izin. Hamba ingin mengundurkan diri sebagai pangeran. Tidak akan kuizinkan. Seorang pangeran tidak bisa lari dari tugas dan kewajibannya. Ayahanda, hamba mohon. Hamba sudah muak dengan segala kemewahan dan kehormatan ini. Hamba ingin mencari kebenaran. Cukup. Aku tidak akan mengizinkanmu pergi. Kembalilah ke kamarmu. Baiklah Ayahanda. Dengan tekad bulatnya, Pangeran Surya Mentaram diam-diam meninggalkan keraton. Ia melarikan diri ke Cilacap dan berganti nama menjadi Noto Dongso. Ia memilih hidup sebagai pedagang kain batik. Wah, kain batikmu bagus sekali, Mas. Harganya juga cocok untuk rakyat kecil seperti saya ini. Alhamdulillah Ibu. Saya di sini merasa lebih hidup. Di sini saya bertemu dengan orang-orang yang menganggap saya bukan sebagai seorang pangeran yang harus disembah. Tak berselang lama, berita perginya Surya Mentaram akhirnya sampai ke telinga Sultan. Sultan pun memerintahkan patih dan utusannya untuk mencari dan membawanya kembali ke keraton. Lihat itu, bukankah itu Gusti Surya Mentaram? Benar Patih, wajahnya tidak bisa bohong. Ayo kita ke sana. Selamat pagi, Gusti Surya Mentaram. Siapa kalian? Dan untuk apa kalian datang ke sini? Kami adalah utusan dari Sri Sultan Hamengkubuwono VII. Kami diperintahkan untuk membawa Gusti Pangeran kembali ke Jogja. Baiklah, aku akan ikut kalian. Surya Mentaram pun kembali ke keraton. Namun kegelisahannya tetap ada. Beberapa tahun kemudian, pada 1921, Sri Sultan ke-7 wafat dan digantikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8. Guru yang mulia, hamba kembali mohon izin. Izinkan hamba untuk mengundurkan diri sebagai pangeran. Hamba ingin mencari ilmu sejati dan hidup seperti manusia biasa. Permintaanmu aneh. Tapi jika itu memang jalan hidupmu, kali ini akan kukabulkan. Ampun dulu yang mulia. Sudah, Patih. Biarkan dia menemukan jalan hidupnya. Surya Mentaram meninggalkan keraton untuk kedua kalinya. Ia membeli sebidang tanah di desa Beringin, sebuah desa kecil di utara Solo. Di sana, ia tinggal dan hidup sebagai petani, dan mulai dikenal sebagai Ki Gede Surya Mentaram. Ki Ageng, astaga, sudah lama sekali kita tak bertemu. Bagaimana kabarmu dan perkembangan sekolah taman siswamu? Alhamdulillah, semua berjalan dengan lancar.
Aku sangat salut dengan jalan cerita hidupmu. Jadi, apa kesibukanmu sekarang setelah meninggalkan semua itu? Sekarang kesibukanku menjadi seorang guru, jika boleh dibilang begitu. Aliran yang kubuat sendiri, aku beri nama Kauruh Jiwa atau ilmu bahagia. Kauruh Jiwa, bolehkah kau berikan contoh intinya? Aku ingin sekali mendengarnya. Salah satu intinya adalah ojo dume. Kita sebagai manusia tidak boleh sombong. Kita harus menghargai satu sama lain, karena pada hakikatnya manusia memiliki rasa dan keinginan yang sama. Luar biasa, Ki Ageng. Aku jadi teringat ajaranmu tentang 3 jenis keinginan yang saling mengikat manusia. Ya, ada 3. Yang pertama, senat, rasa ingin kekayaan, keinginan atas kekayaan. Yang kedua yaitu derajat, yaitu keinginan untuk diakui atau status. Yang ketiga adalah kamat, rasa ingin berkuasa. Selama kita didominasi oleh 3 hal itu, kita tidak akan pernah menemukan kebahagiaan sejati. Ya, tepat sekali. Sebaiknya kita hidup dengan apa adanya. Ki, bagaimana cara kita orang biasa ini bisa mengendalikan keinginan kita agar kita tidak didominasi oleh Cara mengendalikan keinginan kita cukup dengan hidup apa adanya. Sadarilah bahwa rasa manusia itu sama. Aku juga rasa, kamu juga rasa. Jangan pernah berusaha menjadi orang lain di mata orang lain. Cukuplah menjadi diri sendiri. Lalu bagaimana perspektif Ki Ageng tentang hakikat manusia itu sendiri? Menurut perspektif saya tentang manusia itu pada hakikatnya sama, baik dia raja, bangsawan, atau rakyat jelata. Semua punya rasa yang sama. Semua ingin bahagia. Oleh karena itu, kita harus selalu berupaya menjadi lebih baik lagi dan selalu berbuat baik. Itu akan membawa kebahagiaan sejati. Ki Ageng Surya Mentaram tutup usia pada tanggal 18 Maret 1962. Dalam usia 70 tahun, dia dimakamkan di makam keluarganya di Desa Kanggotan, sebelah selatan kota Yogyakarta. Sebelum tutup usia, Ki Ageng masih sempat menemukan kauruh jiwa, yaitu bahwa puncak belajar kauruh jiwa adalah ia mengetahui gagasannya sendiri.